Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selain dari Jalan Pemuda yang cukup masif pekerjaan dari LRT Jakarta fase 1B, proses pembangunan layang LRT Jakarta juga berlangsung di jalan tambak yang cukup sempit di sekitar sini, dikarenakan satu lajur jalannya dipakai untuk area konstruksi. Pembangunan yang berlangsung adalah penyambungan dari girder-girder di antara pilar-pilar, lalu dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan dek ataupun lantai yang nantinya bisa ditempatkan bantalan rel. Untuk menuju ke sana, kita akan mulai perjalanan dari sekitar area Pasar Rumput. Di bagian kanan ini ada rumah susun Pasar Rumput ya, yang tadinya digunakan untuk merelokasi warga-warga yang ada di sekitar Kali Ciliwung, Manggarai, dan di beberapa kota maju lainnya memang melakukan hal-hal tersebut agar kawasan-kawasan padat yang ada di pinggir sungai atau juga di sekitar rel itu dapat ditata dengan memindahkan penduduknya. Nah, untuk layang LRT Jakarta sendiri paling ujung akan berada di sekitar sini di halte Transjakarta Pasar Rumput. Walaupun akan ada diteruskan ya fase 1C ke arah Duku Atas, namun belum ada kelanjutannya. Jalur layang LRT Jakarta yang ada di sini nampaknya hanya akan berfungsi sebagai manuver track ya, ataupun track yang bisa dipakai kereta, nanti akan kembali lagi menuju ke stasiun LRT Jakarta Manggarai yang ada di titik temu antara Jalan Minangkabau di depan sana dan juga Jalan Sultan Agung yang kita lalui. Sebenarnya jarak dari area trek paling ujung yang ada di sekitar Jalan Sultan Agung di sini ke arah halte Pasar Rumput dengan Duku Atas itu kurang lebih hampir 2 km. Nah, fase 1C nanti mungkin meneruskan trek yang sudah ada ke arah sana agar dapat terintegrasi dengan berbagai moda transportasi yang sudah ada seperti LRT Jabodebek yang ada tersambung dengan jembatan penyeberangan multiguna menuju ke arah stasiun KRL Sudirman atau juga ke arah stasiun MRT BNI Duku Atas ya. Selanjutnya ada stasiun BNI City yang melayani kereta bandara dan juga kereta KRL. Di sepanjang Jalan Sultan Agung di sini dapat kita lihat bahwasannya pekerjaan di bagian dalam area yang ditutup di sini dengan barrier beton dan panel adalah pembongkaran dari tiang ataupun juga pagar-pagar yang berada di median jalan. Area tersebut tadinya adalah lajur bis Transjakarta dan saat ini bis Transjakartanya menggunakan jalur bersama dengan kendaraan biasa ya ataupun kendaraan pribadi di jalan ini. Tepat di titik ini akan dibangun stasiun LRT Jakarta Manggarai dan berada di titik pertemuan antara Jalan Minangkabau ke sisi kanan ataupun ke arah selatan serta ke arah halte Transjakarta Manggarai. Nah, tampak di sini ada pemberitahuan ya yang kalau kita perhatikan itu jalannya akan ditutup untuk jangka waktu tertentu terutama pada saat konstruksi. Selepas dari pertigaan menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai, di sini bagian tengahnya juga sudah ditutup dengan barrier beton. Kemudian jaraknya tadi di sekitar pertigaan saja, namun kali ini sudah agak sampai ke arah halte Transjakarta. Dan area ini nanti berarti ujung stasiun LRT Jakarta Manggarai memang tidak berada di dalam stasiun Manggarai KRL, tetapi akan terhubung menggunakan jembatan udara yang terintegrasi dengan halte Transjakarta di depan kita, sekaligus bis ataupun terminal bis Manggarai yang sudah ada. Berikutnya JPO akan terus ke arah stasiun KRL ataupun KAI Manggarai menggunakan JPO yang ada saat ini sampai di sisi barat. Untuk pilar-pilar layang LRT Jakarta nantinya akan crossing di sekitar sini di pintu air Manggarai dan berada di atas layang KRL yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah Cikini. Ini adalah kawasan pintu air Manggarai. Dapat kita lihat viadak ataupun struktur jembatan yang ada di atas kita tadi yang ada rel keretanya cukup rendah ya. Dan area tersebut tentu tidak dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang cukup besar dan tinggi.
Baik, kita langsung sampai di Jalan Tambak setelah dari area pintu air Manggarai yang tadi belum kita lihat ada pembangunan pilar di sana. Ujung dari pilar yang ada saat ini adalah di depan rumah sakit Tambak ya, ibu dan anak Tambak di sini nih. Dan setiap pilarnya sudah tersambung dengan box girder ya, girder PCI girder beton panjang di antara satu pilar dengan pilar lainnya. Kemudian girder tersebut di bagian tengahnya juga disambungkan, nanti akan ditaruh tatakan ya, biasanya model bondex begitu untuk disiapkan pengecoran. Pengecoran itu akan menjadi lantai ataupun deck bagi penempatan dari bantalan kereta ya, karena begitu akan menjadi slab track dan ditaruh rel di atasnya. Di bagian ujung di sana dapat kita lihat sudah ada pekerjaan pelebaran dari deck ya. Kemudian di sisi bawah ini adalah video yang kita bisa lihat di atas seperti apa model sambungan dari layang LRT Jakartanya. Area ini tadi seperti di awal memang benar-benar menyempit, hanya menyisakan satu lajur untuk kendaraan roda 4 ditambah sedikit lajur untuk kendaraan roda 2. Untuk kerapian kabel udara di sini juga banyak kabel-kabel yang menjuntai. Mungkin nanti setelah rapi akan ada relokasi ya kabel ke dalam tanah. Hanya saja kalau kita perhatikan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang ada di sini benar-benar berada hampir di pinggir jalan dan tidak menyisakan trotoar yang cukup lebar ya. Mungkin untuk bisa dilewati oleh satu orang atau dua orang saja di sekitar area ini. Tampak di bagian depan sana di atas pilar itu sudah ada penempatan dari rangka-rangka ya di kedua sisi dari PCI girder ataupun beton girder yang sudah tersambung di antara pilar tersebut untuk pekerjaan pengecoran bagian lantai ya ataupun decknya. Di bagian dalam masih ada alat berat ataupun juga nampaknya ini lifter ya, yang mengangkat petugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di sisi atas. Adanya penyempitan di sini, kemudian proses pembangunan yang berlangsung, ditambah lagi rekayasa lalu lintas dikarenakan mobilitas dari alat-alat berat ya serta material yang keluar masuk, maka menjadikan area di sekitar sini sangat padat dan juga akan mengakibatkan kemacetan. Jadi bisa dihindari area di Jalan Tambak ini terutama pada waktu-waktu tertentu. Seperti tadi ada informasi jalan ini juga ditutup ya dikarenakan mungkin proses konstruksi sedang berlangsung lebih masif lagi, membawa alat-alat keluar masuk dari area dan material-material tentunya. Beberapa tiang yang ke arah titik pertemuan antara Jalan Tambak kemudian dari arah flyover Pramuka dan ke kiri ke Proklamasi, di sana masih ditutupi dengan jaring-jaring ya ataupun net yang berwarna hijau untuk keperluan pengamanan dari area konstruksi pilar ataupun kolom yang masih berlangsung ya. Walaupun kalau kita lihat kolomnya sudah ataupun tiangnya juga sudah keras ya, tinggal disambungkan saja bagian atasnya menggunakan PCI girder satu sama lain, nanti akan membentuk jembatan layang bagi LRT Jakarta fase 1B. Untuk informasi, layang LRT Jakarta fase 1B ini akan selesai di tahun 2026, rencananya malah di awal tahun ya, mungkin Januari Februari sudah mulai uji coba, kemudian akan beroperasi itu di tengah tahun atau di akhir tahun. Nah, ini adalah titik temu antara flyover Pramuka di sana dan juga Jalan Tambak di sekitar Proklamasi. Di depan kita ini adalah tempat nantinya akan menjadi stasiun LRT Jakarta Matraman, walaupun namanya akan sama dengan stasiun Matraman ya, Matraman baru kali ya. Mungkin perlu lebih merinci saja pada saat nanti ingin menuju ke sebuah lokasi, misalnya stasiun Matraman, apakah itu KRL Matraman baru atau stasiun Matraman LRT Jakarta. Di sini stasiun LRT Matramannya memanjang ke arah jembatan Kali Ciliwung yang ada di depan sana. Sama halnya dengan Jalan Tambak, jalan ke arah flyover Pramuka di sini di sekitar Matraman ya,
juga tersisa satu lajur saja, dan sebelahnya itu langsung dipergunakan oleh area konstruksi untuk membangun layang LRT Jakarta dan stasiun Matraman yang akan berlangsung nanti sampai ke tahun 2025 dan juga 2026. Jadi benar-benar harus dihindari ya jalan yang ini. Tadi juga jalan tambak, kalau tidak begitu perlu lewat sini lebih baik jangan, karena di jam pagi ini sangat-sangat padat dan butuh waktu lebih lama untuk melewatinya. Di bagian dalam di kawasan stasiun Matraman yang sedang dibangun, kita lihat sudah ada sedikit pilar ya yang mulai berdiri bagian atas kolomnya, serta ada tulang-tulang besi yang sudah mulai menjulang, nanti akan diteruskan membentuk kolom ataupun pilar yang sempurna sehingga bisa disambungkan juga dengan PCI girder ataupun akan menjadi struktur bangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B stasiun Matraman. Untuk bisa berputar balik sebenarnya disiapkan di sini area putar baliknya ya bagi kendaraan-kendaraan yang akan kembali ke arah Manggarai. Nah, layang LRT Jakarta di sepanjang flyover Pramuka ya itu berada di sisi selatan dari flyover yang menghubungkan kawasan Pramuka ke arah Jalan Tambak. Kemudian layang tersebut nanti akan menuju ke arah underpass Pramuka. Di underpass Pramuka, layang itu akan memiliki struktur bangunan berupa portal ya. Nah, ini adalah pilar yang menyambut layang LRT Jakarta fase 1B yang dari arah selatan ataupun di seberang jalan ya nanti posisinya, karena yang di jalur yang kita lewati ini sudah ada flyover juga yang menghubungkan kawasan Pramuka ke arah Salemba Matraman dan seterusnya menuju ke arah Senen. Pilar-pilar sudah berdiri menjelang ke arah underpass Pramuka, ada yang tinggi, ada yang mulai rendah di sekitar sini ya. Kemudian di sekitar underpass kita tidak lewat di bagian tengah ya, namun kita akan lihat lebih detail di bagian kiri. Ini hanya karena hari Minggu ya, jadi tidak ada arus lalu lintas yang cukup padat. Di area ini jalan tersisa benar-benar sedikit saja lajurnya, satu kendaraan roda 4 kalau sudah lewat di sini tidak bisa lagi lewati oleh kendaraan roda 2. Di bagian samping itu yang ditutup dengan barrier beton dan panel ada ekskavator tadi ya, melakukan penggalian biasanya untuk persiapan pondasi yang kalau kita perhatikan. Nah, ada satu ekskavator vibro di sini ya, kalau kita lihat dari jepitannya di sana itu berfungsi untuk memasang sheet pile baja dan juga mencabutnya. Ini. Kemudian di sebelahnya sudah berdiri pilar ya, pilar. Kemudian pilar ini dengan pilar yang di seberang itu nanti akan terhubung bagian atasnya membentuk portal dan di atas portal tersebutlah layang LRT Jakarta mungkin berupa girder-girder ya, box girder panjang terhubung satu sama lain, kemudian ada decknya dan bisa dipasang bantalan kereta serta rel kereta. Underpass sisi utara yang kita lewati ini ya sudah berdiri tiang-tiangnya secara sempurna, bagian bawahnya tinggal bagian pier head. Kemudian yang di sisi selatan di sana di seberang itu baru setengah badan ya kalau kita perhatikan, dan masih ada besi-besi, tulang-tulang besi fabrikasi yang harus dinaikkan ke atas untuk kemudian dicor membentuk pilar ini. Baik, lepas dari underpass Pramuka ya nanti akan muncul satu pilar lagi di sekitar sini. Nah, area yang ada ya selepas underpass Pramuka ini akan dipakai untuk stasiun Pasar Pramuka. Stasiun tersebut terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang ada di bagian kanan, yang kita harapkan dapat direvitalisasi karena halte ini adalah halte yang sudah cukup lama juga untuk Transjakarta dan diberi fasilitas-fasilitas yang memadai seperti halte-halte Transjakarta lainnya yang sudah direvitalisasi seperti musola, toilet, dan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di bagian dalam di sekitar Jalan Pramuka di sini masih dipisahkan ya oleh jalur cepat dan jalur lambat, ada tanaman-tanaman hijau di bagian pemisah jalannya. Di area dalam konstruksi banyak sekali alat-alat berat di sini yang kita lihat, ada crane, kemudian rotary drilling rig, ekskavator. Ya, ini berfungsi untuk pembuatan bore pile melakukan pengeboran terhadap tanah. Kemudian bore pile tersebut ya dicor bagian atasnya membentuk fondasi dan dinaikkan lagi ke atas menjadi sebuah pilar ya. Jadi memang pilar itu tidak berdiri satu kaki aja ke bawah, ada banyak kakinya menggunakan cakar bore pile tersebut, dan tentu akan membuat si pilar menjadi benar-benar kuat ya. Di bagian sini dapat kita lihat ya sudah ada struktur bawah fondasi, kemudian mulai ada cor-coran ya bagian dasar bawah dari pilar, tinggal dilanjutkan tulang-tulang besinya ke atas dan dilakukan pengecoran. Terdapat crane ya, crane di sini untuk memindahkan material-material yang ada. Biasanya untuk pembuatan bore pile itu ada casing atau pipa besi bulat yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian tanahnya dikeruk dan dimasukkan lagi besi fabrikasi, dicor, yaitu pembuatan bore pile. Di bagian tengah ya di sekitar mungkin di sini Pramuka BPKP juga sudah mulai banyak pilar-pilarnya yang lebih tinggi dibandingkan ke arah underpass tadi. Kemudian tetap masih ada rotary drilling rig-nya bersama ekskavator ya, bekerja sama membuat bore pile yang ada. Apakah pemisah jalur cepat dan jalur lambatnya akan bongkar, kita belum tahu nih di Jalan Pramuka ya, seperti yang ada Jalan HR Rasuna Said misalnya ya, sisi barat, sisi timur belum bisa dibongkar HR Rasuna Said seperti di video sebelumnya, sehingga Jalan Pramuka ini lebih lebar. Kemudian kemarin ada pendapat bahwasannya kalau ini dibongkar maka penghijauannya hilang. Penghijauannya mungkin bisa digeser juga ke bagian kiri ya atau ke arah trotoar. Baik. Halte Transjakarta di sini Simpang Pramuka itu akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP tadi yang ada di sekitar Jalan Pramuka. Kita lihat sedikit para penumpang dari LRT Jakarta yang terdiri dari saat ini hanya 2 gerbong saja dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Apabila nanti sudah tersambung sampai ke arah Manggarai, tentu jumlah penumpangnya akan jauh lebih banyak ya, karena memang secara target itu akan dapat melayani kurang lebih 80.000 penumpang setiap harinya. Nah, rangkaian keretanya mungkin akan ditambah gerbongnya. Pertanyaannya, apakah akan masih menggunakan rangkaian kereta ataupun rolling stock buatan Hyundai Rotem, atau bisa juga menggunakan produk dalam negeri Inka yang mungkin disesuaikan dengan gerbong si Hyundai Rotem, kita belum tahu. Heading time saat ini untuk rangkaian kereta LRT Jakarta fase awal ya, yang dari arah Pegangsaan 2 ke arah Velodrome kurang lebih 10 menit. Jadi bila Anda menunggu kereta di sini sudah lewat keretanya, maka waktu untuk kereta berikutnya sampai adalah 10 menit lagi. Di bagian dalam trek ataupun rel yang ada di sini sudah kita lihat rel ketiga ya, yang berwarna putih. Nah, ini dipergunakan untuk keperluan mencatu listrik, hanya saja belum disambungkan dengan catu listrik yang sudah beroperasi karena ini masih dalam tahap pembangunan ya. Dan untuk satu treknya itu sudah selesai sampai ke arah stasiun LRT Jakarta Fase 1B yang sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu stasiun Rawamangun. Sedangkan trek yang di sisi timur ataupun di mana kita berada ini masih belum selesai. Tadinya di sini ada jembatan ya yang menghubungkan platform yang di sisi barat, platform 1 dan platform 2, hanya saja saat ini dibongkar. Jadi bagi masyarakat yang akan menggunakan, yang datang dari arah platform seberang di sekitar stadion, itu harus menyeberang di sisi atas karena keretanya saat ini berhenti di platform timur ataupun platform 2. Platform timur ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun menggunakan jembatan penyeberangan orang. Di sini kita bisa tapping, kemudian keluar naik JPO sampai ke halte Transjakarta. Jadi tidak lagi turun ke bawah ke arah jalan. Nah, jalan balap sepeda yang ada di bawah dari proyek LRT Jakarta fase 1B ini, nah, di sana udah ada petunjuknya ya. Ke kiri LRT Jakarta fase 1B, ke kanan ke arah
Pegangsaan 2. Jalan yang di bawah sini semuanya jalan balap sepeda itu sudah dibuka barrier-barriernya, jadi arus kendaraan benar-benar sudah sangat lancar. Sedikit kita lihat untuk jalan pemuda ya yang ke arah Perempatan Ahmad Yani. Kalau kita perhatikan tinggal sedikit lagi ya, beberapa tiang lagi sudah sampai di ujung di dekat jalan Ahmad Yani ataupun juga ketemu dengan jalan tol Priok ke arah Cawang dan sebaliknya. Kemudian ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun sendiri ini dalam tahap pengerjaan dinding ya. Kalau kita lihat lagi dindingnya sudah mulai tertutup semua. Kemarin juga sudah dikunjungi oleh wakil presiden kita yang baru yaitu Gibran Rakabuming Raka, dan memastikan proyek LRT Jakarta Fase 1B ini dapat berlangsung lancar sampai 2026 targetnya. Untuk akses ya, kalau kita perhatikan tadi sudah ada rangka-rangka anak tangga, kemudian juga halte Transjakarta yang di samping kita ini Kayu Jati atau Sunan Giri akan diintegrasikan juga dengan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Rawamangun di dekat UNJ. Hanya saja halte tersebut kalau perlu bisa direvitalisasi ya, agar stasiunnya baru ya, haltenya juga baru, jadi integrasinya lebih pas gitu ya, karena fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun kemudian fasilitas yang ada di halte itu sama-sama mendukung lah untuk keperluan publik. Nah, di bagian ujung ini lengkung ya, memang makin lama makin merendah ke arah stasiun Velodrome, karena secara posisi stasiun Velodrome sendiri agak lebih rendah dibandingkan dengan stasiun LRT Fase 1B yang Rawamangun. Kenapa lebih tinggi yang Rawamangun? Karena di sana jalurnya itu akan crossing dengan tol Cawang Priok ya, dan itu lebih tinggi daripada yang ini. Tol Cawang Priok mungkin setinggi yang stasiun ini nih. Di bawah dari setiap stasiun LRT Jakarta yang sudah ada sekarang ini ada semacam gardu yang berfungsi untuk menyelaraskan tegangan yang nantinya akan dipakai oleh kereta untuk bergerak. Nah, yang di stasiun LRT Jakarta Rawamangun kita belum lihat ya, mungkin nanti setelah penyelesaian akan ada gardunya. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.